Hai, berjumpa lagi bersama saya Lutfi di rumah Lutfi. Pada kegiatan sebelumnya, kalian telah melakukan pengukuran panjang dan lebar meja serta batang statif dengan menggunakan jengkal dan penggaris. Kalian juga telah mengukur panjang, lebar, dan tinggi atau tebal dari sebuah balok aluminium dan dasar statif. Untuk tahapan selanjutnya, kalian akan menganalisis data. Yang namanya menganalisis data yaitu adalah menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Kemudian kalian menganalisa perbedaan. Dengan adanya perbedaan tersebut, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Nah, sekarang kalian buka lembar kerja siswa yaitu bagian dari analisis data. Nah, di analisis data tersebut terdapat beberapa pertanyaan, yang mana apabila kalian telah menjawab beberapa pertanyaan tersebut, dapat dikatakan bahwa kalian telah menganalisis data. Pertanyaan pertama, mengapa hasil pengukuran A dan B tidak sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang harus kalian perhatikan adalah siswa A dan B mengukur menggunakan alat apa? Tentu, mereka menggunakan jengkal. Sudah terlihat pada tabel 1 bahwa A dan B mengukur panjang dengan menggunakan alat ukur jengkal. Apa sih jengkal itu? Jengkal adalah salah satu satuan panjang yang didasarkan pada ukuran tangan manusia dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking pada saat diterentangkan sejauh mungkin. Dari hasil pengamatan menunjukkan perbedaan antara pengukuran dengan jengkal A dan jengkal B. Mengapa itu bisa terjadi? Dalam suatu pengukuran, untuk mendapatkan nilai ukuran dari suatu benda, kita dapat menggunakan alat ukur baku dan tidak baku. Alat ukur tidak baku adalah alat ukur yang tidak ditetapkan secara ilmiah, digunakan secara tradisional dan berdasarkan kebiasaan saja. Contohnya adalah kaki, depa, jengkal, hasta, dan sebagainya untuk mengukur jarak atau panjang. Alat ukur tidak baku menghasilkan pengukuran yang berbeda-beda bila dilakukan oleh orang yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Bila dua orang mengukur panjang lapangan dengan menggunakan depa, maka hasilnya akan berbeda. Begitu juga dengan kaki, jengkal, ataupun hasta. Hasil pengukurannya akan berbeda pada setiap orang yang mengukurnya. Satuan tak baku ditentukan sendiri-sendiri oleh yang mengukur dan hanya diakui dan digunakan pada saat-saat tertentu saja sesuai kesepakatan orang-orang yang mengukur. Dari penjelasan tersebut, tentunya kalian sudah dapat menjawab pertanyaan mengapa hasil pengukuran A dan B tidak sama. Selamat bekerja. Pertanyaan analisis kedua, mengapa pengukuran C dan D sama? Kita kembali perhatikan alat ukur yang digunakan oleh C dan D. Alat ukur yang digunakan C dan D adalah penggaris. Apa itu penggaris? Penggaris atau mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Terdapat berbagai macam penggaris, dari mulai yang lurus sampai yang berbentuk segitiga. Penggaris dapat terbuat dari plastik, logam, berbentuk pita, dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa pengukuran C dan D sama? Untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran. Maka dari itu, kita perlu menggunakan alat ukur baku. Apa itu alat ukur baku? Alat ukur baku adalah alat ukur yang ditetapkan sebagai alat pengukuran secara ilmiah berdasarkan suatu standar internasional dan menggunakan alat ukur yang seragam, sehingga menghasilkan hasil yang sama meski pengukuran dilakukan lagi. Alat ukur baku itu menghasilkan pengukuran yang sama meski dilakukan oleh orang yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Misalnya, bila dua orang menggunakan meteran untuk mengukur panjang lapangan, maka hasilnya sama. Dari penjelasan tersebut, tentunya kalian sudah dapat menjawab pertanyaan mengapa pengukuran C dan D itu sama. Selamat bekerja.